Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle. Hello again viewers. Saya lagi Alia mau mengucapkan terima kasih banyak loh untuk viewers setianya Daily Lifestyle yang masih nonton, masih menyimak sampai detik ini juga. Udah jangan kemana-mana dulu ya, tonton sampai habis karena ada banyak informasi yang gak kalah seru nih dari yang sebelumnya. Viewers masih ingat nggak tadi sebelum jeda istirahat sebentar nih, aku kan sempat bilang kita akan membahas tentang warisan Nusantara dari daerah lain yaitu NTT atau Nusa Tenggara Timur dan juga beberapa wastra dari daerah lain juga nih. Nah, viewers sudah excited belum untuk lihatnya? Karena sejak dulu Indonesia memang dikenal dengan warisan yang beragam jenis dan motif ya. Kalau kita ngomongin soal kainnya, aduh salah satunya adalah wastra khas NTT yang cantik banget. Oke viewers, berikut ini kita langsung aja melihat koleksi wastra seorang pecinta dan pemerhati wastra Nusantara yang bernama Dian Midiansa. Seperti apa sih koleksinya? Berikut informasi lengkapnya, let's check it out. Viewers, Indonesia dikenal memiliki warisan budaya yang sangat banyak, terutama dalam hal kain tenun ikat, kain songket, hingga kain batik beragam motif. Sepantasnya, bangsa Indonesia bangga dengan kekayaan wastra atau warisan Nusantara ini, setidaknya seperti yang dirasakan sosok bernama Dian, seorang pecinta dan pemerhati wastra tanah air. Beberapa waktu lalu bertempat di lingkungan Umah Tropik di daerah Pinang Ranti, Jakarta Timur, Dian menunjukkan beberapa koleksi wastranya. Halo, saya Dian, owner dari Umah Tropik. Kali ini saya mau bercerita nih tentang koleksi wastra dari berbagai daerah. Kebetulan koleksi yang paling terbesar yang saya punya adalah dari NTT. Nah, dari NTT itu koleksinya unik-unik loh. Karena setiap pulau itu dia punya kekhasan tersendiri kain tenunnya, kain tenun ikat ya. Karena kain tenun NTT itu berbeda dengan kain tenun dari daerah lain di Indonesia berupa prosesnya yang diikat. Nah, viewer, saya mau cerita nih tentang kain NTT yang saya pakai hari ini ya. Yang saya pakai hari ini sebetulnya ini dari Maumere, tapi karena sudah dimodifikasi dengan Prada, kemudian dibordir, jadi kain ini sangat cantik sekali. Terus kita harus combine dong dengan kebaya ya. Kebaya itu sedang kita ajukan ke UNESCO loh, jadinya jangan sampai kebaya itu diakui oleh negara lain karena kebaya itu memang budaya kita. Nah viewers, yang tadi saya bilang kalau viewers berkunjung di Waingapu ya, di Sumba Timur, bukan Sumbawa ya, Sumba Timur, itu banyak sekali orang yang menenun kain seperti ini ya. Kemudian kita juga beralih ke Sumba Barat Daya karena saya sendiri pernah ke sana ya. Oh ya, kain-kain ini saya peroleh langsung dari penenun ya. Ini ya, saya mau tunjukkan ya. Kain ini nih ya. Kain ini itu dari ciri khas tenun dari Sumba Barat Daya, kotanya Tambolaka ya. Nah, ini kain saya beli sendiri ke penenunnya. Sebetulnya untuk menyukai wastra itu sebetulnya 12 tahun yang lalu loh. Iya, ketika saya tinggal di NTT di Kupang ya. Kebanyakan koleksi wastra dari businesswoman pemilik rumah tropik ini memang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, wanita berdarah Yogyakarta ini pernah tinggal cukup lama di Nusa Tenggara Timur. Di NTT, salah satu kota di Flores itu adalah Maumere. Mau tahu tenun khasnya di sana apa? Nah, tenun khas ikat di sana adalah yang motif seperti ini ya. Nah, ini tuh kalau di sana ya, kalau kita di Maumere itu dijual di pasar-pasar loh ya. Padahal kalau di sini dijualnya di butik-butik ya. Jadi benar-benar mereka itu
mengandalkan ya bahwa tenun itu memang sebagai pemasukan para pengrajin di sana. So jangan lupa ya viewers ya, kalau berkunjung di Maumere jangan lupa beli kainnya seperti ini ya. Ini kain tenun ikat khas Maumere. Saya istilahnya bukan membeli ya, tapi mengadopsi. Kenapa mengadopsi? Ya karena kita itu memang melestarikan. Viewers, sebagai pecinta wastra tanah air, Dian tak hanya mengoleksi kain tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur, ia juga punya beberapa koleksi wastra dari daerah lain, baik kain tenun maupun kain songket, seperti yang ia jelaskan berikut ini. Nih ya, pertama tentunya tadi kita bicara tentang NTT ya, tapi ini dari daerah lain ya. Ini motifnya insana ya, dari kotaknya itu dekat dengan Kupang ya, ini insana ya. Tapi ini sudah dimodifikasi dengan Prada. Nah, yang kedua ini saya punya tenun yang sangat bagus dari Palembang ya, tenun songket dari Palembang. Kemudian kalau yang motif ini nih, ini adalah motif tapis dari Lampung, dari daerah Lampung ya. Ini cantik sekali, warnanya gold, emas. Nah, kalau yang ini ada yang tahu nggak nih viewers? Yang motif-motif ini, pulaunya aja cantik, pasti kainnya cantik. Mau tahu dari daerah mana? Ini dari daerah Bali ya, tenun Bali ya, dari Bali ini. Biasanya dari Gianyar mereka menenunnya ya, dari daerah sana. Nah, dari Bali kita akan terbang ke kemana nih ya? Ke Sulawesi ya. Nah, ini ada tenun Sulawesi di sini ya, dari kota Makassar ya. Jadi ini motifnya sangat khas sekali di daerah sana. Terus baju daerahnya juga baju bodo, nanti kita tunjukkan ya di sana ya, untuk baju khas dari Makassar dan juga tenunnya gitu. Ini namanya tenun Lagosi ya, tenun Lagosi dari daerah Makassar. Nah, yang ini itu siapa yang tahu ya, ini dari daerah Batak ya. Cuman karena ini gold, jadi kelihatannya bukan seperti daerah Batak, padahal ini dari daerah Batak loh ya. Nah, sangat bervariasi sekali kan wastra Nusantara dari Indonesia, dan tentunya kalau kita padan seperti ini, aduh, saya tuh seneng banget ya, karena itu seperti terapi warna ya, yang menyejukkan jiwa gitu, yang mood booster kita. Satu lagi saya mau terangkan, ini juga tidak terlalu populer, tapi saya mau nerangin nih, karena saya beli sendiri dari daerah asal ya. Ini adalah tenun dari Balikpapan ya, Kalimantan Timur ya. Kenapa ini saya mau beritahu? Karena di sana tuh tenunnya itu dibikin semacam pola ya, yang mungkin kalau misalnya kita perhatikan di sana itu ada baju adat yang menggunakan seperti ini. Nah, ini apa sih sebetulnya? Ternyata ini cumi-cumi loh viewers ya. Nggak berasa kan kalau ini cumi ya. Jadi ini disebutnya adalah tenun cumi dari Balikpapan. Kain cumi ini biasanya dipadu-padakan dengan selendang ya, karena selendang ini biasanya satu kesatuan dengan si kain ini ya. Setiap wastra dari berbagai daerah itu punya ceritanya loh. Jadi kalau kita menggunakan wastra dan kita tahu filosofi yang ada dalam kain tersebut, kita lebih menghargai gitu. Kain wastra yang beraneka ragam tadi biasanya dipadu-padankan dengan baju kebaya. Perpaduan kain tenun ikat, kain songket ataupun kain batik dengan baju kebaya tentu saja kian menambah cantik dan anggun pemakainya. Saya mau kasih contoh nih ya, baju yang pertama ini adalah kebaya kutu baru ya. Kebaya kutu baru ini memang busana nasional Indonesia. Biasanya kain kebaya ini dipadu-padukan dengan kain batik ya. Kebetulan saya punya kain batik lawasan ya di sini, karena
saya sendiri adalah pemilik dari Umah Joglo by Umah Tropik ya. Kalian bisa melihat di sini, harusnya di Umah Joglo ini ada kain-kain batik seperti ini. Nah, ini kita bisa padu-padakan dengan, wih cantik banget nih ya. Aduh, cantik banget nih ya. Cantik sekali ini. Aduh, aku suka banget ini. Kain lawasan dari Jogja ya, dan Kutu Baru ini juga bergaya Kutu Baru Bev Jogja. Nah, jangan lupa ya, saya juga punya koleksi bros-bros cantik ya di sini ya, ada beberapa koleksi bros ya. Atau kalian juga bisa lilitkan ke leher kalian dengan kalung ini ya. Tapi biasanya seperti saya ini pakai bros seperti ini. Sekarang saya mau memberitahukan kalau kita menggunakan kain khas Makassar ya. Ini adalah atasan kain khas Makassar ya. Di sini tuh kita bisa memadu-padakan dengan yang saya tadi bilang, tenun lagosi ya. Sangat cantik sekali loh ini. Tenun lagosi ini dipadu-padakan dengan kain atau blus yang berwarna-warni dari Makassar juga. Selanjutnya kita akan mix and match untuk wastra Indonesia dari NTT lagi. Kalau tadi kan sarung-sarung ya, sarung-sarung bisa dipakai seperti ini ya. Tapi saya mau kasih contoh, kita bisa modifikasi ya. Jadi ini udah banyak sekali dan desainer-desainer di Indonesia sudah sangat terbiasa sekali menggunakan wastra dari NTT ini untuk mendesain baju secara bagus ya. Selanjutnya kita mau padu padan tenun songket dari Palembang. Nah, kalau saya suka sekali menggunakan atasan yang modelnya seperti ini ya. Jadi nanti tenun songket itu biasanya terdiri dari tenun dan juga selendangnya. Nah, kita akan padu padan ya dengan kainnya yang sangat indah ini. Ya, nanti viewers bisa melihat contoh-contohnya ya berikut ini dengan padu padan kain atau tenun dari Palembang. Sekarang saya melihat bahwa selebgram dan artis-artis terkenal saat ini sedang berkampanye menggunakan kebaya itu. Kemarin kebaya kita gunakan dipadu-padankan dengan sepatu cat. Nah, bisa juga, cantik juga. Jadi nggak cuman untuk kondangan aja gitu ya. Wow, they look so beautiful. Gimana viewers, keren-keren kan semua tadi koleksinya Mbak Dian. Aku salut banget loh, orang-orang kan mungkin koleksinya koleksi hal-hal yang modern gitu. Kalau ini Mbak Dian koleksinya budaya Indonesia, kain warisan Nusantara. Ini tuh patut dijadikan inspirasi banget nih. Dan kita juga bisa lihat tadi wastra kain tenun ikat khas Nusa Tenggara Timur tadi tuh cantik sekali loh motif dan warnanya. Emang khas banget ya, kita bisa langsung tahu kalau oh ini tuh kain ikat NTT. Pokoknya suka banget sama semua koleksinya Mbak Dian tadi. Semoga jadi inspirasi setelah ini siapa tahu salah satu dari viewers jadi bikin koleksi kain Mbak Dian yang mungkin lebih banyak lagi kainnya. Wah keren. Nah, seperti yang dijelaskan tadi juga, kain tenun ikat atau kain songket atau kain batik itu memang cocoknya dipadu padan, di mix and match dengan baju kebaya nih viewers. Nah, setuju banget dengan Mbak Dian. Saatnya generasi muda mulai melirik dan lebih mencintai warisan Nusantara kita. Karena memang terbukti itu bagus dan cantik kali, bener-bener one of a kind. Cuma orang Indonesia nih yang benar-benar bisa memproduksi seperti itu dan juga mempromosikannya dengan sedemikian rupa supaya lebih dikenal secara internasional. Amin. Oke viewers, tayangan tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini viewers. Jangan sedih karena Daily Lifestyle seperti biasa tampil setiap hari untuk viewers di jam yang sama. Jadi kita ketemu lagi besok-besok ya di jam yang sama. Jangan lupa besok masih ada banyak sekali topik yang akan dikupas lebih lanjut. Oke viewers. Kalau gitu, aku pamit dulu. Aku Alia dan aku mau minta maaf kalau ada salah kata. And once again, thank you so much for watching Daily Lifestyle. The best source for you.
jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.